Sudahkah Anda sehat? Di dalam dunia kesehatan, kondisi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, 15% adalah orang-orang yang sehat dalam arti sebenarnya. Kemudian 15% berikutnya adalah orang-orang yang sedang sakit dan butuh penanganan khusus. Dan yang terakhir adalah 70% mereka yang terlihat sehat tetapi sakit. Nah, pertanyaannya, Anda ada di kondisi yang mana? Mari kita kupas tuntas bersama saya Deli. Selamat datang di Vitalitas 360. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama adalah udara. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa udara di sekitar kita sudah benar-benar bersih, Bapak Ibu teman-teman ya. Kondisi lingkungan juga ikut menentukan kualitas udara di sekitarnya. Misalkan di pedesaan dan kota-kota besar, juga kualitas udaranya akan berbeda. Kalau di pedesaan, tingkat polusi dan pencemaran udaranya masih sangat rendah. Dikarenakan di pedesaan, semuanya masih serba alami. Pabrik-pabrik tidak ada, jumlah kendaraan juga sangat sedikit, Bapak Ibu teman-teman. Sepanjang mata memandang, hampir semuanya terbentang pemandangan hijau ya. Ya, sawah, pegunungan, pepohonan, tanaman, dan sejenisnya. Sehingga kualitas udaranya masih benar-benar bersih dan terjaga. Beda lagi dengan wilayah perkotaan ya. Saya ambil contoh misalkan di Jabodetabek. Hampir sebagian besar wilayahnya sepanjang mata memandang, yang kita lihat ya bangunan seperti rumah-rumah, gedung-gedung bertingkat, pabrik, kendaraan lalu lalang, kemacetan di sana sini, kurangnya ruang hijau atau pepohonan dan sejenisnya, dan mengakibatkan suhu di sekitarnya menjadi panas dan juga lembab, Bapak Ibu teman-teman. Kalau sudah demikian, pastinya tingkat polusi udaranya juga sangat tinggi ya. Baik itu dari cerobong asap pabrik-pabrik misalnya ya, juga dari asap kendaraan dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi Anda yang profesinya sebagai ahli hisap misalnya. Kalau yang sudah kecanduan, kadang sehari 4-5 bungkus. Nah, kalau asbak kotor, kita masih bisa bersihkan ya. Tapi kalau paru-paru yang kotor, bagaimana membersihkannya? Nah, para ahli hisap bagaimana? Apa masih tetap mau merokok? Jawabnya pasti masih ya, karena sudah terlanjur kecanduan. Bahkan saking kecanduannya ada yang bilang, mending nggak makan daripada nggak merokok. Betul ya? Semua kembali kepada diri masing-masing. Nah, akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman? Kita mau tidak mau, suka tidak suka, khususnya misalnya di wilayah perkotaan ya, saya ambil contoh misalnya di Jakarta aja, kita menghirup udara yang sudah tercemari atau yang sudah kena polusi ya, masuk ke dalam tubuh. Akibat yang ditimbulkan dari polusi udara ini Bapak Ibu teman-teman akan dihirup juga oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dan akibatnya apa? Bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan ya. Dari yang skalanya ringan hingga yang berat ya. Dari mungkin batuk-batuk dan sebagainya hingga bisa sampai ke TBC dan sejenisnya Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya. Tapi memang zaman sekarang sudah tidak bisa dihindari. Nah, salah satu cara yang dilakukan orang-orang yang ada di kota-kota besar seperti Jabodetabek biasanya itu menyempatkan waktu pada saat libur pergi ke puncak, berlibur di puncak untuk mencari udara yang lebih fresh, lebih segar, dan untuk refreshing otak juga ya. Nah, ini yang biasa dilakukan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu teman-teman, air. Sama halnya dengan udara tadi, kita juga tidak bisa menjamin kebersihan air di sekitar kita. Kondisi lingkungan ikut menentukan kualitas air yang ada di tempat tersebut ya. Kembali lagi saya ambil contoh di pedesaan dan perkotaan ya. Kalau di pedesaan itu kualitas air masih banyak yang bersih. Karena apa? Pencemaran namanya air di pedesaan itu jauh lebih berkurang ketimbang di kota ya. Kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta misalnya, rumah yang berdempetan, kadang orang bikin WC dan sumur bor itu berdampingan Bapak Ibu teman-teman ya. Nggak sampai 5 meter ada sumur dan WC. Pada idealnya itu sumur sama WC itu jaraknya kurang lebih 8-10 meter. Tapi ini kenyataannya berdempet-dempetan. Airnya apa? Airnya akan tercemari juga. Belum lagi air PDAM yang kita pakai sehari-hari ya untuk mandi, untuk nyuci pakaian dan sebagainya.
itu juga diambil dari sungai-sungai biasanya ya, sumber-sumber dari sungai lah. Sungai di daerah kota-kota besar seperti di Jabodetabek itu kalau saya lewat banyak sungai yang baunya bukan main, warna airnya udah hitam ya. Kemudian diambil, diolah, diberi bahan kimia pembersih, terus disalurkan ke rumah-rumah. Sudah pasti tidak bisa dikonsumsi. Paling-paling bisanya hanya untuk mandi dan cuci saja. Nah, makanya orang-orang sekarang banyak menggunakan air galon yang diambil mungkin sumbernya dari air pegunungan ya. Karena kalau kita mengkonsumsi air-air tadi seperti dari PDAM yang sudah banyak bahan kimia, otomatis bisa merusak ginjal dan sebagainya. Intinya bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus bisa menyeimbangkan emosi kita. Setiap orang punya emosi, termasuk saya ya, tapi sedapat mungkin kita seimbangkan. Jangan sampai kita mudah marah, temperamen, atau mungkin Anda yang lagi bermasalah dengan keluarga, dengan anak atau istri atau dengan siapapun ya. Nah, sedapat mungkin kita cooling down. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri supaya kita tidak mudah marah ya. Karena apa? Marah juga efeknya sangat luar biasa sekali untuk kesehatan ya. Bisa mengganggu kesehatan, bisa membuat orang jadi stres, mentalnya jadi kacau ya. Atau misalnya orang di kota besar seperti Jakarta yang mungkin mau berangkat kerja, kendaraan di jalan macetnya luar biasa ya. Itu lalu lintas luar biasa kan, crowded ya. Akhirnya apa? Emosi, mungkin udah telat ngantornya dan sebagainya ke tempat kerja, belum nanti senggolan sama orang sedikit jadi marah, jadi berantem. Akibatnya tidak bagus ya. Di samping otomatis cari masalah ya, jadi masalah besar, kita harus berurusan dengan polisi dan sebagainya, tetapi juga akan mengganggu kesehatan mental kita. Keempat, olahraga yang teratur. Nah, dari sekian banyak Bapak Ibu teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, siapa yang sudah melakukan olahraga yang teratur? Minimal Bapak Ibu teman-teman ya, minimal seminggu itu 2-3 kali. Dan sekali melaksanakan olahraga itu minimal 30 menit sudah cukup. Apakah Anda sudah melakukan itu? Yang sudah melakukan langsung komen di kolom komentar ya. Nah, sedangkan yang belum, mari kita pelan-pelan kita mulai dengan mungkin yang paling ringan dulu ya, jogging atau lari-lari kecil dan sebagainya ya. Atau mungkin Anda mau ke tempat gym dan sebagainya, ya, itu bisa dilakukan juga. Tapi kebanyakan yang kalau saya lihat Bapak Ibu teman-teman ya, ini saya pelajari dari saya kesana kemari, saya ngisi tentang seminar kesehatan seperti ini, itu banyak sekali orang yang masih belum mau melakukan olahraga secara teratur. Apalagi kondisi ekonomi juga ikut menentukan. Karena dari sekian banyak saya ngobrol, itu kebanyakan boro-boro mau olahraga online. Orang cari duit aja setengah mati kayak gini, mending kita cari duit. Nah, ini banyak terjadi. Padahal kesehatan ini juga sangat penting. Karena dengan kita sehat, kita dengan olahraga, itu metabolisme dalam tubuh akan lancar ya. Detoksifikasi, pengeluaran racun dari mungkin pembuangan lewat keringat dan sebagainya itu juga akan keluar. Tapi kalau kita tidak olahraga, ya sudah, keringat akan, racun-racun akan tetap ada di dalam tubuh, tidak akan kemana-mana, bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Maka sebaiknya kita lakukan olahraga minimal seminggu 2 kali lah, dan minimal 30 menit dalam sehari, itu sudah cukup. Kalau mau bagus lagi bisa mungkin seminggu 5 kali ya, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu teman-teman. Dan kemudian yang kelima adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi di samping olahraga tadi, istirahatnya juga harus cukup. Jangan kita olahraganya diforsir sementara istirahatnya kurang. Tambah lagi mungkin makannya nggak teratur atau nggak beres ya dari segi menunya ya. Jadi kita juga butuh istirahat. Bahkan kendaraan aja butuh diistirahatkan supaya tidak gampang rusak. Tubuh kita juga sama Bapak Ibu teman-teman, butuh diistirahatkan. Istirahatlah, tidur misalnya ya, dalam sehari itu 6-7 jam ya tidur, supaya kembali lagi tadi kalau olahraga juga bisa mendetok tubuh. Nah, tubuh kita sendiri juga bisa mendetok racun yang ada dalam tubuh kita. Bisa mengeluarkan racun lewat apa? Dia mengeluarkan lewat liver misalnya ya. Caranya dengan apa? Kita harus tidur pulas dulu baru
akan nanti detoksifikasi akan terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu teman-teman. Dan biasanya detoks itu terjadi atau pengeluaran racun dengan sendirinya tuh akan terjadi di jam-jam antara jam 11 sampai jam 1 malam. Tapi kalau di jam-jam itu Bapak Ibu teman-teman tidak tidur, sudah olahraganya tidak, istirahatnya juga tidak beres, jam segitu belum tidur, mungkin tidurnya hampir subuh dan sebagainya. Nah ini bahaya sekali, bisa menyebabkan nanti livernya bermasalah ya, bisa penyakit hati ya, liver atau penyakit apapun lain-lain bisa mudah terkena. Jadi kita harus perhatikan ini, kita perlu istirahat supaya tubuh kita juga bisa mendetoksifikasi racun dengan sendirinya dan memperbaiki sel-sel yang sudah mati atau sudah rusak. Dan yang keenam Bapak Ibu teman-teman adalah makanan dan minuman. Nah yang perlu diketahui Bapak Ibu teman-teman bahwa 90% penyakit itu berawal dari racun atau toksin atau radikal bebas. Nah masuknya dari mana? Yang utama adalah dari makanan dan minuman, dan sisanya dari faktor lain tadi ya. Jadi ini yang perlu diketahui Bapak Ibu teman-teman. Nah, saya ambil contoh sekarang. Misalkan ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu ke pasar ya, belanja ya. Misalnya cari sayuran. Begitu lihat sayuran yang bolong-bolong, biasanya dihindari. Wah, enggak jelek kan. Langsung pergi cari yang mulus-mulus, yang daunnya mulus dan sebagainya. Tapi yang perlu diketahui juga, ibu-ibu jangan mudah terkecoh ya. Karena apa? Petani kita sekarang juga pintar Bapak Ibu teman-teman ya. Begitu nanam itu udah antisipasi, begitu ada hama misalnya, ada ulat dan sebagainya, itu disemprot pakai sejenis kimia ya, pestisida dan sebagainya. Akhirnya apa? Hama takut untuk nempel atau makan tanamannya atau sayurannya, sehingga daunnya akan mulus, mulus. Jadi kita nggak boleh tertipu. Jadi ibu-ibu juga jangan sampai tertipu ya. Dan kemudian kalau ibu-ibu beli yang mulus tadi ya, karena bagus ini, karena sayang sama keluarga ya tentunya, bawa pulang lah, kemudian diolah. Dan yang lebih parah lagi, ada yang ibu-ibu nyucinya hanya dimasukkan di baskom, hanya diputer-puter gini terus buang airnya. Itu Bapak Ibu teman-teman, jadi racun yang ada yang nempel di sayuran tadi, itu tidak akan kemana-mana, akan di situ-situ saja, akan muter-muter. Karena apa? Nyucinya kurang bersih. Seharusnya bagaimana? Cucilah di bawah air mengalir, satu persatu dibersihkan. Itu pun belum maksimal ya, tapi sudah lumayan daripada yang cuma di baskom aja. Kemudian dimasak, dimakan sekeluarga. Secara sadar atau tidak sadar, sudah meracuni keluarga. Cepat atau lambat, itu bisa menyebabkan terkena penyakit. Ditambah lagi, misalnya ya ibu-ibu yang sering belanjanya ke swalayan ya, supermarket, itu ada buah-buahan, sayur-sayuran yang warnanya tampak hijau ya. Wah, pokoknya kelihatannya menggoda sekali. Itu bisa kita perhatikan, kadang bisa sampai 3 bulanan di dalam swalayan dia mampu. Karena apa? Misalnya yang diimpor ya, bahan-bahan yang diimpor ya, sayuran, buah-buahan. Itu misalnya seperti apel dan sebagainya. Itu karena sudah dikasih bahan kimia Bapak Ibu teman-teman. Dan bahkan saya pernah melihat sendiri, orang jualan semangka di pinggir jalan, itu disuntik Bapak Ibu teman-teman. Disuntik, kayak suntikan orang itu, disuntik ke dalamnya. Saya tanya supaya apa? Supaya lebih seger. Di situ ada bahan kimia. Terus belum lagi obat-obatan Bapak Ibu teman-teman ya, kan banyak sekali beredar. Atau makanan dan minuman yang menggunakan, saya sebut menggunakan 4P. P yang pertama, pemanis buatan ya. Ini banyak pemanis sintetis ya, seperti sakarin dan sebagainya ya. Kalau kita lihat di warung-warung sekarang, bahkan warung kecil pun itu udah ada minuman sasetan atau botolan yang pemanisnya adalah menggunakan bahan kimia. Dan pemanis itu kalau kita sering pakai bisa menyebabkan penyakit ya, seperti ginjal dan sebagainya. Kemudian P yang kedua Bapak Ibu teman-teman adalah perasa. Nah ini banyak terdapat di makanan cepat saji ya, sejenis mie dan sebagainya. Itu ada perasa makanan ya. Seperti misalnya kalau kita makan tuh nempel di lidah rasanya oh, enak ya, gurih ya, nikmat. Itu karena sudah menggunakan perasa, contohnya seperti mie jenis itu ya, dan makanan cepat saji lainnya. Dan saya lihat sendiri anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung menyukai makanan yang cepat saji. Misalnya makanan dari luar negeri apa yang katanya enak dan sebagainya ya.
itu beli dalam jumlah bukan sedikit setiap hari, akhirnya makan di rumah itu udah malas karena dia sudah kebanyakan jajannya. Ini sudah mengandung banyak perasa Bapak Ibu teman-teman, makanan-makanan zaman sekarang ya. Bahkan orang-orang yang kantoran pengen cepet itu senangnya makan makanan yang cepat saji, yang praktis katanya. Ya tadi saya bilang sudah mengandung perasa. Perasa itu ada namanya MSG, monosodium glutamat. Nah, MSG ini apa? MSG kalau dimakan, dikonsumsi dalam jumlah banyak, berketerusan, bisa menyebabkan kanker dan sebagainya Bapak Ibu teman-teman. Dan ini pernah terjadi ya, namanya MSG ini ya, benar-benar menjadi kanker kolon atau kanker usus. Ini terjadi di berapa tahun yang lalu di Yogyakarta ketika saya sedang ke sana. Itu ada anak kecil umur 5 tahunan, orang tuanya ini penjual ya, jualan di pinggir jalan, suami istri. Jadi di rumah itu disiapkan namanya mie itu pakai dus. Nah, jadi anaknya setiap hari makan mie, masak sendiri Pak, makan mie ya, kemudian baru nyusul ke tempat jualan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman, setelah beberapa tahun kemudian anaknya terkena kanker kolon, kanker usus dan harus dipotong 1 jengkal kalau nggak salah. Dan bahkan ini juga terjadi Bapak Ibu teman-teman, terjadi ke saudara saya sendiri, kakak sepupu saya sendiri Bapak Ibu teman-teman. Waktu saya kasih tahu, beliau tidak percaya, jangan kebanyakan makan jenis-jenis makanan cepat saji seperti ini ya, seperti mie dan sebagainya. Beliau tidak percaya. Tapi setahun kemudian beliau harus diopname, masuk rumah sakit dan dipotong ususnya karena kanker kolon. Jadi perasa ini sangat berbahaya sekali MSG ini Bapak Ibu teman-teman ya, harus dihindari. Dan P yang ketiga adalah pewarna. Nah, kalau kita bilang pewarna zaman sekarang ini sangat bahaya sekali. Banyak sekali pewarna kain tekstil yang dipakai di makanan. Bahkan orang-orang yang jualan di pinggir jalan ya, mohon maaf ya, ini banyak sekali menggunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan atau minuman yang dia jual ya, seperti es-es dan sebagainya. Dan ini jika saya pernah nemui sendiri, udah pewarnanya pewarna tekstil, kadang pakai airnya air mentah juga. Ini saya sering nemui, ini sangat berbahaya sekali. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit juga, mengotori tubuh kita Bapak Ibu teman-teman. Dan P yang keempat adalah pengawet. Nah, di samping menggunakan pemanis, pewarna, perasa buatan tadi, juga menggunakan pengawet. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau buah-buahan tuh banyak pengawetnya sejenis kayak lilin dan sebagainya. Ini kalau masuk ke tubuh otomatis akan meracuni tubuh kita. Makanya Bapak Ibu teman-teman ya, memang kalau kita cerita lagi namanya takdir. Umur itu yang menentukan yang di atas. Tetapi sedapat mungkin kita sebagai manusia berusaha. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu itu umurnya bisa panjang-panjang ya, karena makanan serba alami. Tapi orang zaman sekarang ini kadang-kadang umurnya belum seberapa, harus udah meninggal atau udah kena stroke di umur muda ya, umur 20, 30 dan sebagainya, kena diabetes dan sebagainya. Karena apa? Faktor makanan tadi yang masuk ke dalam tubuh atau minuman yang udah mengandung 4P tadi, ini bisa menyebabkan penyakit macam-macam, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang terjadi karena dari pola hidup kita atau gaya hidup kita atau cara makan kita ya. Menjadi penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke dan sebagainya. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan karena gaya hidup kita atau pola makan kita yang sudah tidak benar. Makanya saya bilang kembali, seperti pernah ada di suatu kota, itu ayam potong Bapak Ibu teman-teman, yang harusnya belum waktunya dipotong, itu 21 hari sudah bisa dipotong, sudah besar-besar dan dijual. Karena apa? Sudah disuntik dengan macam-macam, sehingga dia cepat besar ya, cepat besar dan kemudian kita makan, mau nggak mau akan masuk ke dalam tubuh. Dan ini akan menyebabkan juga penyakit kepada manusia. Kalau dulu zaman saya kecil mungkin makan ayam yang kita potong ya, ayam kampung itu tidak menyebabkan apa-apa, atau mungkin ikan laut dan sebagainya. Tapi zaman sekarang mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa ngerasakan makan sedikit udah alergi, gatal-gatal dan sebagainya. Karena apa? Bahan kimia tadi. Dan itu kalau masuk ke anak-anak setiap hari Bapak Ibu teman-teman bisa menyebabkan anak-anak menjadi semacam autis dan sebagainya ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu teman-teman semua ketahui. Terus seharusnya seperti apa sih yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan sekarang? Nah, mengingat begitu banyaknya sumber racun yang masuk ke dalam tubuh kita, ini bisa mengotori, pertama ya, yang perlu diketahui, itu mengotori pencernaan kita. Yang namanya pencernaan itu
Dari mulai mulut ya, tenggorokan, kemudian ada lambung, ada usus, sampai ke pembuangan, itu namanya satu set pencernaan. Nah, ini kalau sudah kotor, nanti dampaknya paling ringan saja kalau kotornya sudah banyak. Kemarin bahkan ada yang ngeluh pada saya seperti itu ya. Saya gampang capek, sedikit-sedikit ngantuk dan sebagainya, padahal tidur juga cukup. Ini karena apa? Kotoran sudah menumpuk bertahun-tahun di dalam tubuh, tidak dikeluarkan, yang akan mengganggu. Orang menjadi lebih cepat kelihatan tua daripada umurnya, terus ngantukan, terus jadi lemes dan sebagainya ya. Dan faktor atau pengaruh yang besar atau efek yang besar itu bisa menyebabkan penyakit macam-macam aneh-aneh, komplikasi dan sebagainya ya. Nah, ini pertama masuk ke pencernaan. Nanti kemudian lewat dinding usus akan diserap masuk ke dalam darah, dibawa darah keliling ke dalam tubuh. Kalau kotoran yang dibawa otomatis akan mengganggu aliran darah di pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu teman-teman ya. Bahkan ada yang bilang, ahli yang bilang mengatakan pembuluh darah manusia seandainya disambung-sambung itu bisa 2 kali mengelilingi bumi. Saking banyaknya katanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi darah yang ngalir tadi akan membawa zat-zat yang di bawah yang diserap dari dinding usus. Tapi kalau yang ada cuma racun nempel di dinding usus, yang keserap juga ikut racunnya Bapak Ibu teman-teman. Ada kolesterol lah segala macam, ada pengawet dan sebagainya masuk, kemudian dibawa oleh darah, ngotori pembuluh darah. Nah, kalau udah kotor nanti terjadi inflamasi, di mana terjadi peradangan ya, peradangan di pembuluh darah, misalnya ada peradangan ya, itu nanti kotoran akan nempel situ, nempel jadilah kolesterol, jadi plak di situ. Kalau sudah jadi plak, nanti tinggal terjadinya di daerah mana. Kalau di jantung menjadi jantung koroner, kalau di belakang leher bisa stroke dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu teman. Terus langkah yang harus dilakukan apa? Harus kita lakukan detoksifikasi atau pembersihan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya Bapak Ibu teman-teman, bagaimana sih cara detoksifikasi yang baik dan benar, nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Tujuannya supaya Bapak Ibu teman-teman tidak bingung. Karena kalau saya campur dengan video ini nanti malah jadi bingung, terlalu panjang ya. Dan nanti Bapak Ibu teman-teman bisa klik di sini atau di atas ini ya, nanti saya kasih. Dan di deskripsi juga akan saya kasih linknya. Dan semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.